Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, dan untuk segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan yang begitu indah, yang kami rasakan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau selalu menopang kehidupan kami, walaupun dunia mengalami berbagai macam tantangan, kesulitan, tapi Tuhan tetap memelihara kami. Kami juga berdoa bagi peperangan di Ukraina, kiranya Tuhan campur tangan dan meredahkan peperangan itu. Melihat begitu banyak orang yang terpengaruh dengan peperangan tersebut, kiranya Tuhan mengasihani dan meninjau mereka. Kami juga berdoa bagi keadaan COVID di Amerika, kiranya Tuhan juga yang menjaga kami dan melindungi kami. Dan kami juga berdoa melihat banyak penembakan-penembakan di sana-sini. Dan kami mohon Tuhan, Engkau yang campur tangan dan meredahkan hati orang-orang yang mungkin sedang marah, ataupun sedang gelisah, ataupun sedang dalam keadaan tertekan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Tuhan, pada saat ini kami akan kembali mempelajari firman-Mu, dan kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami dan menolong kami mengerti apa yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam. Malam ini kita akan kembali bersama-sama mempelajari dari kitab Yakobus, ya. Yakobus kita akan belajar dari ayat pasal yang keempat, ya. Pasal yang keempat kita akan melihat dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Ya, kalau kita melihat akan bagian ini, ya, kita melihat bahwa bagian ini sebenarnya berbicara tentang sesuatu yang sangat real, sangat nyata di dalam kehidupan Kristiani kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu Yakobus berbicara tentang rencana kita, dan Yakobus menghendaki agar supaya kita merencanakan segala sesuatu berdasarkan hikmat daripada Allah dan bukan hikmat daripada dunia, ya. Yakobus di sini meneruskan apa yang telah dia bicarakan pada ayat-ayat sebelumnya, ya. Di dalam ayat-ayat sebelumnya Yakobus juga banyak berbicara tentang bagaimana kita harus dengan rendah hati, bagaimana hasil daripada hikmat yang datangnya daripada Allah, dan hasil dari hikmat yang datangnya bukan dari atas, ya, yang menyebabkan manusia iri hati, mementingkan diri sendiri. Di sini Yakobus kembali mengingatkan kita tentang rencana-rencana kita yang harus disesuaikan dengan kehendak Allah. Saya membaca satu cerita, ya. Cerita itu mungkin terjadi di satu desa Kristen. Jadi ada seorang petani, karena dia sudah merasa dia harus pensiun, lalu dia mau menjual kerbaunya, ya. Lalu dia membawa kerbaunya ke kota untuk dijual. Kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan satu keluarga yang mengenal dia dan bertanya, "Bapak mau kemana?" katanya. Lalu dia bilang, "Saya mau ke kota untuk menjual kerbau." Lalu tetangga itu bertanya, "Bagaimana untuk kelanjutannya? Dengan apa Bapak akan membajak tanah dan sebagainya?" katanya. Lalu dia bilang, "Ya saya tidak peduli, pokoknya saya rencana untuk menjual kerbau ini," katanya. Lalu tetangganya bertanya, katanya, "Apakah Bapak tahu ini kehendak Tuhan kalau Bapak menjual kerbau ini?" katanya. Dia bilang, "Ya pokoknya saya mau menjual kerbau saja," katanya. Lalu dia pergi. Tidak berapa lama kemudian kerbaunya dirampok orang, lalu dia sempat dipukul orang, lalu dia pulang tanpa kerbau, lalu ketemu lagi keluarga tadi. Keluarga tadi tanya, "Lu di mana kerbaunya, Pak?" katanya. Dirampok orang, katanya. "Lalu bagaimana Bapak pulang aja?" katanya.
Dia bilang, iya kalau kehendak Tuhan, katanya. Jadi dia tadinya tidak mau peduli kehendak Tuhan. Sekarang dia bilang kalau pulang, kalau itu kehendak Tuhan, katanya. Dia menyerah kepada kehendak Tuhan pada akhirnya. Nah, itu hanya satu cerita tentang keadaan kita yang seringkali kita mencoba segala sesuatu dulu, baru kita mulai mencari kehendak Allah. Itu adalah sesuatu sekuen yang salah, ya. Nah, di dalam ayat yang ke-13 ini dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, apakah yang menjadi masalah di dalam ayat ini? Ya, kita lihat orang ini sedang melakukan suatu rencana. Ya, apakah merencanakan sesuatu itu salah? Sebenarnya merencanakan sesuatu itu tidak salah. Ya, kalau kita melihat Alkitab juga mengajarkan kita di dalam Lukas 14 ayat yang ke-28 tentang pentingnya membuat rencana. Ya, Tuhan Yesus berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi sebenarnya rencana merupakan sesuatu yang kita perlukan, ya. Lalu mengapa di sini Yakobus secara khusus menyinggung masalah ini, ya? Ya, kita lihat masalah rencana itu penting walaupun masa-masa Covid ini, ya, kita kadang-kadang mempunyai rencana tetapi belum tentu dapat kita laksanakan rencana kita, ya. Kadang-kadang kita harus mengubah rencana, kadang-kadang kita harus membatalkan rencana kita, ya. Tetapi kalau hidup kita tanpa rencana, kita seolah-olah akan hidup tanpa arah, tanpa tujuan, ya. Walaupun kadangkala realitanya rencana kita hanya tinggal rencana saja, ya, tidak terrealisasi dengan baik. Tetapi singkatnya, rencana merupakan sesuatu yang sangat kita perlukan. Jadi Yakobus mengapa menyebut masalah ini di dalam bagian ini, ya. Kalau kita melihat Yakobus mengatakan masalah ini karena kita membuat rencana tanpa mengikut sertakan Tuhan, ya. Nah, kita membuat rencana itu seolah-olah kita sudah mempunyai kepastian akan kehidupan kita, ya. Seolah-olah kita sudah menyelesaikan satu hari, besoknya akan seperti biasa, sudah sewajarnya kita akan bangun dengan tubuh yang sehat, yang kita dapat membereskan diri, lalu sarapan, lalu bekerja, melakukan aktivitas sampai malam, kemudian tidur lagi. Sepertinya semuanya akan berjalan sedemikian rupa, seperti sebagaimana mestinya, ya. Sehingga kadang-kadang kita menganggap hidup itu adalah sesuatu yang sudah wajar, sudah sewajarnya, dan kita kadang-kadang take it for granted, ya. Kita sangat meremehkan akan nilai, akan pentingnya, akan campur tangan Allah, akan kehadiran Allah, sehingga kadang-kadang secara sadar atau tidak sadar di dalam pikiran kita Allah bereksis atau tidak bereksis itu sepertinya tidak terlalu masalah, ya, karena hidup ini tetap akan berjalan sedemikian rupa. Jadi kalau besok saya bangun pagi, saya boleh melakukan apa saja yang saya inginkan, sepertinya begitu, ya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yesaya, ada orang mengatakan, datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak, besok akan sama seperti hari ini, dan lebih hebat lagi. Jadi mereka menganggap besok akan sama seperti hari ini. Ya, sehari-harian mereka akan minum, mereka akan melakukan ini yang itu, bahkan mereka sepertinya punya keyakinan pasti bahwa
mereka akan tetap memiliki hari esok dan mereka akan melakukan lebih hebat lagi daripadanya. Jadi dengan kata lain, seolah-olah manusia memegang nahkoda hidupnya sendiri. Seolah-olah manusia mempunyai kontrol terhadap hidupnya, ya. Jadi sepertinya ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, itu bagi manusia tidak ada masalah. Itulah sebabnya Yakobus dalam bagian ini memberikan satu peringatan yang kelihatannya sangat penting bagi kita di dalam kehidupan Kristiani kita, ya. Lalu kemudian kita melihat di dalam ayat yang keempat menjelaskan masalahnya, ya. Masalahnya adalah sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, jadi kita melihat di sini dikatakan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Lalu dia katakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Jadi sekarang kita perlu berhati-hati melihat ayat ini, ya, karena ada sebagian orang berpikir bahwa Yakobus itu hanya memberitahukan kepada kita ketika kita membuat rencana, kita perlu menyadari ada kemungkinan kita akan gagal, ya, seperti yang saya katakan tadi, ya mungkin karena masalah COVID, ya karena masalah transportasi sekarang, ya kita harus diisolasi dan sebagainya. Akhirnya banyak rencana yang tadinya mungkin lebih pendek waktunya harus mengulur sampai waktu yang cukup panjang. Banyak hal yang mungkin kita dapat lakukan sekarang harus dipotong sana, potong sini, dan sebagainya. Dia seolah-olah Yakobus memberikan peringatan yang demikian. Tetapi sebenarnya Yakobus bukan hanya berbicara tentang hal ini, ya. Kalau berbicara tentang hal yang kita kemungkinan perlu plan B, ya kemungkinan ada kegagalan, ada halangan di depan kita sehingga rencana kita akan gagal. Kalau Yakobus hanya berbicara tentang sedemikian, berarti orang-orang ateis mereka mungkin juga percaya akan hal-hal yang demikian. Nah, kalau kita baca baik-baik apa yang Yakobus katakan, khususnya di dalam ayat yang ke-15, Yakobus sebenarnya ingin menekankan tentang relasi kita dengan Tuhan dan tentang ketidakmampuan kita untuk mengontrol hari depan kita, ya. Jadi Yakobus di dalam ayat yang ke-15 dia katakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Jadi kita lihat di sini Yakobus bukan berkata sebaliknya kamu harus mengatakan jika keadaan memungkinkan maka kita akan hidup dan melakukan ini atau itu. Dia juga bukan berkata sebaliknya kamu harus mengatakan jika cuaca memungkinkan ya kami akan melakukan ini dan itu. Ya juga bukan berkata kalau seandainya tidak ada halangan apa-apa ya, tetapi dia katakan jika Tuhan menghendaki. Berarti di sini kita melihat Yakobus dia memberikan satu peringatan yang sangat penting tentang keadaan kita yang sesungguhnya ya. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok tetapi Tuhan mengetahuinya ya. Saya mengingat sebuah lagu yang berjudul Tak Kutahu Kan Hari Esok ya, di sini katakan tak kutahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya yang kuharapkan, karena surya kan lenyapnya. Tidak ku gelisah akan masa menjelang, aku berjalan beserta dengan Yesus, maka hatiku tenang. Ya. Banyak hal yang tak kupahami dalam masa menjelang. Tetapi terang bagiku ialah tangan Tuhan yang pegang. Jadi itu adalah sesuatu yang pasti ya. Nah, memang terjemahan ini ya kalau kita membaca di dalam bahasa Inggris kadang-kadang lebih jelas ya.
Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan temanya tak ku tahu kan hari esok ya. Tapi di dalam bahasa Inggris dikatakan aku tahu siapa yang memegang hari esok ya, lebih positif ya. Kalau di dalam terjemahan Indonesia itu negatif ya. Tak ku tahu kan hari esok, tapi di sini dikatakan aku tahu siapa yang memegang hari esok. Jadi kita melihat di sini ya sebenarnya penulis lagu ini menekankan tentang siapakah yang mengontrol hari esok kita, siapa yang memegang hari esok kita ya. Jadi dia juga katakan dia tidak akan khawatir tentang hari esok karena Tuhan pernah berjanji bahwa dia akan berjalan di samping kita dan dia mengetahui apa yang ada di depan kita ya. Ya memang kadang-kadang syair sulit diterjemahkan di dalam arti yang lengkap ya. Tapi kalau kita baca bahasa aslinya sangat indah sekali ya. Kita tidak khawatir akan hari esok bukan karena kita mempunyai pegangan, bukan karena kita mempunyai simpanan, bukan karena kita mempunyai syarat-syarat apa yang dapat menjadi jaminan di dalam hidup kita ya, tetapi kita tidak khawatir akan hari esok karena Tuhan berjanji. Nah, itu yang penting ya. Tuhan pernah berkata bahwa Dia akan berjalan di sampingku. Dia yang mengetahui hari esok. Jadi dikatakan banyak hal yang akan terjadi di hari esok yang kita tidak mengetahuinya. Tetapi yang satu hal yang kita tahu bahwa Dia yang memegang hari esok, yaitu Tuhan kita. Dan Dia yang memegang hari esok di satu tangan, Dia juga yang akan memegang tangan kita di tangan yang lain. Saudara sekalian, bukankah itu sesuatu yang indah, ya, yang sangat indah di dalam hidup kita? Jaminan yang indah, karena Tuhan Sang Pencipta yang memegang hari esok juga memegang tangan kita. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi ini adalah satu kepastian akan hari esok ya. Seperti yang dikatakan pengkhotbah di dalam ayat pasal yang ke-9 ayat yang pertama dikatakan sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan. Semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Ya, manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Jadi kita ya dengan kata lain dengan iman kita tahu bahwa Tuhan yang mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan kita hadapi ya, baik sesuatu yang berhubungan dengan kasih maupun berhubungan dengan kebencian, apakah kita keluar dari rumah kita akan mendapatkan kemurahan orang lain, kasih daripada orang lain, ataukah kita tiba-tiba dibenci oleh orang lain ya, kita tidak akan mengetahuinya. Tapi karena Tuhan berjalan di depan kita dan Dia mengetahuinya, maka kita boleh melangkah dengan pasti. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat indah ya. Ya, kita melihat di sini dikatakan kita tidak mengetahui hari esok ya. Jadi Tuhan yang mengetahui. Jadi ini adalah satu hal yang penting, tetapi manusia selalu menyangka bahwa dia mengetahui hari esok ya, itu yang menjadi problem besar di dalam kehidupan manusia. Di dalam Yeremia dikatakan ya pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi ini adalah satu pengakuan yang sangat indah ya, kalau kita tidak menyadarinya kita tidak akan mengakui hal yang demikian ya. Kita masih menyangka bahwa kita berkuasa menentukan jalan kita sendiri ya, tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Nah, di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 dikatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya,
tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Alangkah indahnya, saudara sekalian, pada waktu kita memikir-mikirkan jalan kita, kita sudah meminta nasihat daripada Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Ya, jadi itu adalah sesuatu hal yang bahagia karena kita memiliki Tuhan yang berkenan mendengarkan kita, memiliki Tuhan yang mengetahui masa depan kita, memiliki Tuhan yang berkenan memegang tangan kita, memiliki Tuhan yang berkenan menunjukkan jalannya kepada kita. Ya, itu kita jauh lebih bahagia daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada seorang pernah menulis demikian. Dia katakan di dalam realita hidup kita, ya coba kita lihat kembali liku-liku kehidupan kita selama 10 tahun terakhir. Ya, berapa banyak hal-hal yang kita rencanakan itu sungguh-sungguh terjadi di dalam hidup kita selama 10 tahun yang lalu. Ya, kita melihat bahwa sebenarnya sangat sedikit hal yang kita rencanakan itu sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan rencana kita. Nah, dari sini kita boleh melihat bahwa kita sama sekali tidak mengetahui hari depan kita, ya kita tidak dapat melihat bahkan besok, minggu depan, atau tahun depan, ya. Lalu mengapa kita menganggap bahwa rencana kita itu pasti terlaksana, saudara sekalian, ya? Mengapa kita menganggap kita dapat merencanakan sesuatu, ya? Kita memiliki ide yang baik tentang karir kita, ya. Tetapi saudara sekalian, apakah ide itu berjalan dengan baik? Kadang-kadang kita banyak merencanakan, ya bahkan ada pepatah mengatakan permulaan adalah 50% daripada kesuksesan. Tetapi kalau kita melihat baik di dalam pelayanan, baik di dalam kehidupan, ya banyak hal yang dimulai dengan baik belum tentu berakhir dengan baik, berakhir dengan sempurna. Ya, itulah keadaan kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menggumulkan di dalam doa, meminta pimpinan Tuhan, setiap langkah kita datang kepada Tuhan, ya kita akan melihat bahwa Tuhan akan mengatur, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menolong kita. Jadi itu adalah satu hal yang sangat indah kalau kita dapat datang kepada Tuhan untuk meminta Tuhan yang memimpin kita. Ya, jadi Yakobus sebenarnya berkata, mengapa kita tidak datang kepada Tuhan, ya mundur daripada posisi kita sebagai kapten kapal kita sendiri, kemudian menyerahkan nakoda sepenuhnya kepada Tuhan, ya karena Tuhanlah satu-satunya yang tahu akan masa depan kita. Jadi saya rasa setelah kita melihat akan nasihat Yakobus ini, itu adalah satu penghiburan sebenarnya, satu penguatan bagi kita, ya. Lalu kemudian kita melihat Yakobus kalimat yang kedua, dia katakan, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Jadi kalau pagi hari khususnya masa-masa dingin, saudara sekalian, kalau kita keluar dari rumah, kemudian kita menghembuskan nafas, kita akan melihat ada uapnya di depan kita. Ya. Tetapi saudara sekalian, kalau kita menghembus nafas, ada uap, sebentar aja uap itu hilang. Lalu Yakobus mengatakan demikianlah kehidupan kita, katanya. Seperti uapnya yang akan hilang begitu saja. Memang di mata manusia, ya hidup kita cukup panjang. Tetapi di mata kekekalan Allah, hidup kita itu sebenarnya sungguh-sungguh seperti uap yang hilang begitu saja. Ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu kami pergi ke satu tempat yang namanya El Corte de Madera Creek, ya. Itu berada di Redwood City. Kemudian setelah kami mengikuti trailnya,
lalu kami pergi ke satu tempat, ya ada satu pohon yang tua, ya namanya Metusala, ya pohon Metusala. Kita tahu Metusala adalah orang yang paling tua di dunia, ya. Jadi pohon itu dikasih nama pohon Metusala. Itu kalau sesuai dengan plang yang ada di sini ditulis bahwa itu diperkirakan, ya perkirakan umurnya itu 1.800 lebih, saudara sekalian. Pohonnya besar sekali, ya. Nah, 1.800 lebih tahun. Jadi saya berpikir kalau seandainya ya pohon itu bisa berbicara atau bisa berpikir atau bisa melihat kita, dia akan berkata, manusia ini datang dan pergi, datang lagi, pergi lagi, datang yang satu, pergi yang lain, ya lalu manusia hidup, kemudian mati, lahir lagi, mati, tapi tetap dia masih berada di sana, saudara sekalian, ya. Jadi memang umur kita 60, 70, 80, ada yang sampai 90, bahkan 100 lebih, saudara sekalian. Tapi juga ada yang tidak sampai ke 60 atau 50 atau 40, saudara. Jadi hidup walaupun puluhan tahun dibandingkan dengan pohon yang 1.800 tahun kelihatannya pendek sekali, saudara sekalian. Apalagi kalau dibandingkan dengan Tuhan di dalam kekekalannya. Hidup manusia itu lebih singkat lagi, ya. Jadi dikatakan hidup manusia itu, ya apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lalu kita bertanya, mengapa Yakobus mengucapkan kata-kata yang demikian, ya. Di satu sisi di dalam ayat yang ke-15 tadi, ya nanti kita akan bahas lagi ayat yang ke-15, mengatakan bahwa kita jangan mengandalkan hidup yang begitu singkat ini. Di lain sisi kita juga pada waktu dinasihati, kita ingin agar supaya hidup ini walaupun singkat, tetapi apa yang Tuhan inginkan daripada hidup yang singkat ini, ya. Jadi bukan berarti Yakobus menuliskan kalimat yang demikian untuk menunjukkan bahwa kita tidak mempunyai nilai apa-apa, bukan, ya. Juga bukan membuat manusia menjadi putus asa, menjadi apatis terhadap hidupnya karena toh sebentar aja berlalu seperti uap, ya. Tidak. Melainkan Yakobus menuliskan ini mengingatkan kita bahwa walaupun hidup kita ini singkat, tetapi kita boleh mengandalkan Tuhan untuk membuat rencana yang bijaksana sehingga dalam waktu yang singkat, ya, yang terbatas, kita dapat menghasilkan kehidupan yang memiliki nilai yang tidak terbatas di dalam kekekalan. Jadi hidup yang singkat, hidup yang terbatas ini dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai yang tidak terbatas di dalam kekekalan. Itu penting sekali, ya, itu penting sekali. Nah, itulah sebabnya Paulus juga pernah menasihati kita di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, istilah pergunakanlah waktu yang ada, kalau saudara baca di dalam bahasa aslinya, itu sebenarnya adalah tebuslah. Ya, karena hari-hari ini jahat. Ya. Hari ini jahat, waktu ini akan berlalu dengan cepat sekali, saudara sekalian, tidak pernah akan kembali. Jadi kita harus menebusnya, katanya, kita harus memakainya, kita harus menggunakannya dengan sangat baik, ya saudara. Jadi sebenarnya waktu ini berlalu, kita semakin mendekati kekekalan di satu sisi, di lain sisi kita juga ditantang untuk menggunakan waktu kita, ya, sedemikian rupa sehingga waktu ini tidak mengalir pergi begitu saja, menghilang begitu saja. Ya, jadi itu adalah
tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kita, sehingga kita di dalam hidup kita mempunyai pengharapan. Ya, pengharapan untuk mempergunakan waktu kita sehingga kita boleh berlawan arus dengan kejahatan. Di sini dikatakan hari-hari ini jahat. Kejahatan akan seperti air yang deras, yang akan membawa kita pergi, tetapi kita sedang melawan arusnya. Itu adalah satu pengharapan kita di dalam Tuhan, bahwa hidup kita dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dihasilkan oleh orang-orang yang di dalam hidupnya tidak memiliki Kristus. Itu adalah satu hal yang sangat indah, saudara sekalian. Ya, ini adalah satu hal yang dapat kita lakukan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kembali kita melihat di dalam ayat yang ke-15. Ya, dia katakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, saudara sekalian, mungkin kita bertanya satu pertanyaan, ya. Apakah Tuhan saat ini bertakhta di dalam hidupku? Ini adalah satu hal yang penting, ya. Apakah Tuhan saat ini sedang bertakhta di dalam hidup saya? Siapa yang sungguh-sungguh bertakhta di dalam hidup kita? Itu adalah satu hal yang penting. Kalau Tuhan bertakhta di dalam hidup kita, kita akan menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan. Seperti di dalam Mazmur pasal yang ke-39. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Jadi kita melihat di sini juga berbicara tentang singkatnya hidup. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia adalah kesia-siaan. Jadi dari sini kita melihat itu adalah sesuatu yang sangat sederhana, sangat singkat, bahkan dikatakan sesuatu kesia-siaan. Tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai arti. Ya, sejak manusia jatuh di dalam dosa, sejak manusia kehilangan kemuliaan Allah, ciptaan Allah yang tadinya Allah katakan amat baik, sekarang menjadi sesuatu yang sia-sia. Sehingga dia katakan, ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Jadi dari diri kita sendiri, kita sebenarnya adalah kesia-siaan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri untuk membuat rencana, mengatakan hari ini atau besok saya akan ke kota Anu, akan berdagang, akan mendapat untung, sepertinya suatu kepastian. Tetapi sebenarnya adalah suatu kesia-siaan. Ya, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan iya, yaitu hidup manusia itu hanyalah bayangan yang berlalu. Tadi menggunakan uap, ya, uap itu berlalu cepat. Sekarang bayangan, ya, seperti bayangan yang berlalu. Jadi bayangan kalau tidak ada terang hilang bayangannya. Ya, jadi bayangan itu mengandalkan terang. Bayangan itu juga mengandalkan fisik yang nyata, baru dapat menghasilkan bayangan. Kalau tidak ada fisik yang nyata, tidak ada bayangan. Lalu dikatakan, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Ya, memang kita melihat manusia hidup berusaha untuk memegang dan memegang, ya seperti Yakub pada waktu lahir memegang kakinya kakaknya, ya saudara sekalian. Kita melihat manusia di dalam dunia ini berusaha memegang, dikatakan di sini mempeributkan, ya. Kemudian manusia menimbun, ya. Jadi manusia ingin mendapatkan segala sesuatu, kalau bisa dia memiliki seluruh dunia, ya. Kalau bisa seluruh dunia menjadi milik dia. Nah, itu adalah manusia. Lalu dikatakan tetapi manusia tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Kita melihat banyak sekali orang tua bekerja keras untuk mendapatkan harta, anaknya belum tentu bisa memelihara harta yang dia usahakan. Kadang-kadang justru difoya-foyakan, dihabiskan begitu saja.
Nah, di dalam pepatah bahasa Mandarin dikatakan kekayaan biasanya tidak melewati 3 generasi katanya. Kalau tidak dididik dengan baik, kalau tidak dipesan dengan baik, kalau tidak dipersiapkan dengan baik generasi yang selanjutnya, saudara sekalian, memang kita tidak akan mengetahui siapa yang akan meraup apa yang kita timbun, ya saudara sekalian. Mungkin akan diambil, dibawa pergi, dipakai oleh orang yang sama sekali tidak pernah kita kenal. Jadi kita melihat di sini dikatakan semua adalah sia-sia. Tetapi bagi pemazmur berbeda. Bagi manusia dikatakan sesuatu yang hampa. Hanyalah kesia-siaan. Mempeributkan sesuatu yang sia-sia, menimbun sesuatu yang sia-sia, tidak tahu siapa yang nantinya akan memilikinya. Tetapi bagaimana dengan orang yang berada di dalam Tuhan? Ya, bagaimana saudara-saudari dan saya ya sebagai anak-anak Tuhan? Dikatakan pemazmur, dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Jadi kita melihat pemazmur, dia berkata yang dia nanti-nantikan, yang dia harapkan adalah Tuhan. Ya, kepadamulah aku berharap. Jadi kalau kita menganggap Tuhan itu hidup dan bertakhta di dalam hati kita, maka dia akan menjadi harapan kita. Di dalam rencana kita, kita akan seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, nah pemazmur juga seperti halnya dengan Yakobus, ya dia hanya berharap kepada Tuhan. Dia tidak ikut dunia mempeributkan hal yang sia-sia. Dia tidak ikut dunia menimbun sesuatu yang akan berlalu dengan cepat seperti bayangan, seperti uap. Saudara sekalian, dia tidak. Tetapi dia berharap dan menanti-nanti hanya di dalam Tuhan. Jadi jika Tuhan bertakhta di dalam hidup kita, ya kita akan mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita akan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Nah, ini pada umumnya sangat bertentangan dengan dunia dan arah hidup dunia. Jadi kalau Tuhan bertakhta di dalam hidup kita, ya, kalau kita membuat rencana dan bertanya dulu jika Tuhan menghendaki, maka kita mungkin bertanya apakah rencana saya ini bertentangan dengan kehendak Tuhan atau sejajar dengan kehendak Tuhan, ya. Seperti Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dia katakan, sebab itu jika kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, ya supaya kami berkenan kepadanya. Jadi Rasul Paulus di sini menekankan tentang bagaimana kita harus selalu berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi kita kalau seandainya kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidup kita, sebagai Tuhan yang bertakhta di dalam hati kita, ya pertama-tama kita akan bertanya, apakah rencana saya ini sejajar dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, ataukah bertentangan dengan kehendak Tuhan? Yang kedua, yang mungkin kita tanyakan adalah, apakah rencana saya ini memuliakan Tuhan? Ya, kalau sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu pasti akan memuliakan Tuhan. Ya, kalau sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan itu pasti tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita perlu bertanya apakah itu memuliakan Tuhan. Ya, yang ketiga apakah rencana saya itu sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristiani, ya. Ada hal-hal yang mungkin kita lihat bagus, ya, mendatangkan keuntungan, mendatangkan faedah bagi diri kita sendiri, tapi kemungkinan ya bertentangan dengan prinsip iman kita, ya kita tidak akan melakukannya. Ya. Lalu kita juga bertanya, apakah rencana saya menjadi berkat bagi orang lain?
Tuhan ingin kita menjadi berkat, ya. Manusia yang dikatakan mengandalkan hikmat dunia, hikmat dari si jahat, itu hanya akan menimbulkan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jadi kalau seandainya rencana kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, berarti kita mementingkan diri kita sendiri. Kalau seandainya kita mementingkan diri kita sendiri, berarti tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, jadi kita di dalam berdoa, kita di dalam mencari pimpinan dan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kita sungguh-sungguh mau mencoba untuk menjamah hati Tuhan. Ya, seorang pendeta yang bernama Pendeta Moses Yu, ya, beliau pernah berkata, doa adalah usaha untuk menjamah isi hati Tuhan. Doa tidak akan merubah rencana Tuhan, tetapi doa adalah usaha mengerti kehendak Tuhan. Jadi pada waktu kita berdoa, kita bukan memberitahukan kepada Tuhan agenda kita, tetapi kita bertanya agenda apa yang Tuhan inginkan. Ya, kita bertanya di mana kita dapat menempatkan diri di dalam agenda Tuhan. Ya, itu adalah doa yang sebenarnya. Jadi di dalam rencana kita juga demikian, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan di dalam saya merencanakan, di mana saya menempatkan diri saya di dalam seluruh rencana Allah. Jadi itu adalah sesuatu yang penting. Ya, jadi hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Saya rasa ini adalah satu prinsip yang sangat penting, ya. Hidup ini tentang Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk Tuhan, ya. Ya, jadi hidup ini bukan merayakan pesta kita, tetapi merayakan pestanya Tuhan, ya. Saya membaca satu cerita, dikatakan ada seorang anak taman kanak-kanak yang merayakan ulang tahun di kelasnya. Ya, ketika tiba waktunya untuk membuka hadiah, semua anak-anak itu duduk mengelilingi meja, kemudian mereka masing-masing memiliki sekantong kecil souvenir pesta, yaitu 2 buah roti yang kecil, permen karet, lalu ada peluit yang plastik itu untuk tiup, ya. Nah, pada umumnya anak-anak yang berkeliling di situ itu sangat bersukacita, ya, ikut merayakan. Jadi mereka begitu melihat dibukanya hadiah, mereka semua bertepuk tangan, bersukacita, merayakan akan pesta ulang tahun. Tapi dikatakan ada satu anak kecil yang duduk di situ, dia kelihatannya tidak senang, ya. Dia duduk persis di depan anak yang berulang tahun, tetapi matanya melotot dengan kelihatannya tidak senang, ya. Lalu kemudian gurunya memperhatikan dan mengetahui bahwa anak itu mempunyai satu tingkah laku yang berbeda. Lalu dia datang dan kemudian menghampiri anak itu, ya. Lalu dia bertanya, apakah engkau memang tidak senang, katanya. Dia bilang iya, katanya. Lalu dia ditanya lagi, mengapa kamu tidak senang, katanya. Apa yang kamu pikirkan sekarang, katanya. Lalu anak itu, ya, anak kecil, dia memang sangat polos tetapi juga sangat beremosi. Dia bilang, saya ingin merebut semua hadiah itu, katanya, ya. Saya ingin menjadi bintang ulang tahun itu, katanya. Nah, saya yang seharusnya menerima semua hadiah, katanya. Jadi dia pada waktu melihat anak itu menerima hadiah, dia ingin mendapatkan segalanya. Ya, dia ingin dipuji, dia ingin dinyanyikan lagu ulang tahun, dia ingin diberikan hadiah. Lalu gurunya berkata, "Nak," katanya, "ada waktunya bagi kamu untuk merayakan ulang tahunmu. Tetapi sekarang bukan merayakan ulang tahunmu." Tapi dia tetap tidak dapat mengerti. Dia tetap ingin dia yang menjadi pusat perhatian. Nah, saudara, kadang-kadang hidup manusia juga bisa jatuh di dalam kesalahan seperti anak itu. Seharusnya Tuhan yang menjadi pusat perhatian,
di dalam kehidupan semua manusia. Tapi kadang-kadang manusia ingin mencoba ya menjadikan segala sesuatu seperti pestanya sendiri ya. Dia yang seharusnya menjadi pusat perhatian. Itulah sebabnya kadang-kadang kita mendengar istilah mengatakan kita merampas kemuliaan Allah. Kita ingin dimuliakan seperti yang seharusnya disampaikan kepada Allah. Jadi itulah kelemahan kita sebagai manusia ya. Jadi dikatakan oleh Yakobus di sini, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini sebenarnya berbicara tentang suatu penyerahan yang total. Jadi kita merencana dengan sikap berserah ya. Kita berencana dengan satu hati yang mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, ada orang Kristen yang datang kepada Tuhan setelah dia mengalami kesulitan. Tetapi sebenarnya kita harus berserah dari permulaan. Ya, kalau ada juga orang Kristen setelah mencoba ini, mencoba itu, ya sudah tidak berhasil baru datang mencari Tuhan. Ya, itu sebenarnya sudah membuang banyak waktu yang sebenarnya tidak perlu ya. Kadang-kadang kita mendengar orang berkata akhir daripada manusia adalah permulaan dari Allah. Memang ini benar, tetapi ini jangan dijadikan sebagai alasan kita mencoba ini, mencoba itu, sudah gagal baru datang kepada Allah. Itu bukan artinya demikian. Ya, walaupun kadang-kadang Allah menunjukkan belas kasihannya kepada kita karena kesalahan kita, dia masih tetap mau menolong kita. Tetapi sebenarnya itu adalah cara yang salah. Ya, kalau kita sudah coba ini, coba itu, kita bilang, oh kita sudah tidak ada akal lagi. Akhir dari manusia adalah permulaan dari Allah. Itu tidak seharusnya demikian. Penyerahan yang sesungguhnya, perencanaan yang sesungguhnya, ya seharusnya dimulai dari awal. Jika Tuhan menghendaki. Ya. Jadi dari awal. Suatu penyerahan dari awal hidup kita 100% dikontrol oleh Allah. Segala sesuatu, baik besar maupun kecil, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, kita seharusnya berkata jika Tuhan menghendaki. Ya, jadi kita sungguh-sungguh mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, walaupun saat itu mungkin kita tidak mengerti mengapa harus melakukan demikian. Walaupun saat itu kita tidak melihat makna dan nilainya. Walaupun saat itu kita mungkin kelihatannya dirugikan. Tetapi kalau itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam hidup kita, itu merupakan bagian daripada yang dikehendaki oleh Allah. Kita jalankan dengan hati yang taat di hadapan Allah. Ya. Walaupun Tuhan telah memberikan kebebasan kepada kita, tetapi seorang teolog berkata dengan benar, kebebasan yang sejati dari manusia adalah meletakkan diri di dalam batasan Allah. Allah mempunyai satu batasan. Kita menempatkan diri di dalam batasan Allah. Itu adalah kebebasan yang sejati. Tetapi manusia yang mempunyai konsep yang salah tentang kebebasan, khususnya orang Kristen yang mempunyai konsep yang salah tentang kebebasan, yang ingin meloncat keluar daripada batasan Allah. Nah, itu sebenarnya bukan lagi kebebasan, tetapi pelampiasan. Nah, kita ingin hidup kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati akan melakukan segala sesuatu dengan berkata terlebih dahulu, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, saudara sekalian, mengapa kita berkata demikian? Ya. Mengapa kita harus menyerahkan kepada Tuhan? Nah, pertama-tama karena kita percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kita. Ya, kita percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah
di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku, yaitu Tuhan, ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi itu adalah rancangan Allah. Ya, jadi kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah, rencana yang baik, rencana yang mendatangkan damai sejahtera, rencana yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Bukankah ini sesuatu yang indah, saudara sekalian? Ya, apalagi kalau kita mau hidup di dalam rencana itu, maka kita tidak khawatir apa-apa. Kita tidak perlu takut apa-apa. Walaupun hari ini sesuatu yang terjadi di luar keinginan kita, tidak perlu takut karena kita tahu pada akhirnya ya Tuhan akan melaksanakan rencananya. Pada akhirnya semuanya indah, ya saudara sekalian. Jadi kita berserah kepada Tuhan. Jadi mengapa kita berserah kepada Tuhan? Pertama-tama kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana di dalam hidup kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 dikatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Nah, kalau untuk manusia aja penasihat banyak akan menolong, apalagi kita meminta nasihat daripada Tuhan, rancangan kita akan sungguh-sungguh memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Ya, di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-18 dikatakan, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Jadi hidup kita di dalam dunia ini, kalau orang berperang dengan siasat, apalagi peperangan rohani kita, ya kita hidup di dalam medan perang yang kita harus memakai senjata, perlengkapan senjata yang Tuhan sediakan. Kita harus mempunyai siasat, ya pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan. Yang dalam Amsal 21 ayat yang kelima dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi jangan sampai kita melalaikan pimpinan Tuhan. Jangan kita melalaikan dan menempatkan Tuhan di luar rencana kita. Ya, kita jalankan dengan tergesa-gesa tanpa mencari kehendak Tuhan, tanpa meminta pimpinan Tuhan. Saudara sekalian, kita akan dikatakan di sini mendatangkan kekurangan. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin menyelidiki apa-apa yang dapat memuliakan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan yang demikian. Baik, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-16 ya. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kembali Yakobus menekankan hal yang sudah dia ucapkan, dia ingatkan berulang-ulang ya. Berkali-kali Yakobus mengingatkan kita tentang hal masalah yang kita hadapi, yaitu masalah memegahkan diri dalam kecongkakan ya. Itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati manusia. Walaupun rancangan itu sepertinya suatu kerinduan kita, tetapi masalah hati kalau tidak dibereskan, maka walaupun kita mungkin tahu kita harus berserah kepada Tuhan, walaupun kita tahu bahwa kita harus mencari kehendak Tuhan, tetapi karena manusia memegahkan diri, mementingkan diri sendiri, kalau masalah ini tidak dibereskan, kita tidak akan berserah kepada Tuhan. Ya, jadi di sini dikatakan masalah yang kita hadapi kalau kita membaca di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11
Masalah ini berhubungan dengan kekayaan manusia. Lalu dalam pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga, masalah kecongkakan ini berhubungan dengan kehidupan keagamaan kita. Lalu kemudian di dalam pasal yang ketiga berhubungan dengan kedudukan kita. Dan di dalam pasal yang keempat ayat yang keenam kita melihat berhubungan dengan keinginan, memuaskan keinginan, memuaskan hawa nafsu kita. Itu juga masalah kecongkakan, masalah memegahkan diri sendiri. Jadi berulang-ulang Yakobus memberikan peringatan kepada kita. Ada satu hal yang harus kita perangi. Ada satu hal yang harus kita kalahkan, ya, yaitu masalah memegahkan diri dalam kecongkakan. Banyak orang gagal karena dia terlalu sombong dan tidak mau berserah kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak dapat memakainya. Jadi saudara sekalian, kita melihat di sini kita harus menyelesaikan masalah kecongkakan ini. Bagaimana kita menyelesaikannya? Ya, kita kembali melihat apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau kita kembali di dalam Perjanjian Lama, di dalam Mazmur pasal yang ke-49 ayat yang ke-12 sampai 14, di situ dikatakan kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun, mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Ya, jadi ini adalah orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang sombong karena dia menganggap semuanya adalah miliknya, tetapi sebenarnya bukan. Ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-13 dikatakan tetapi, ya. Jadi di dalam ayat yang ke-12 dimulai dengan sikap manusia, di dalam ayat yang ke-13 dimulai dengan istilah tetapi. Artinya ada sesuatu yang sebenarnya lain. Ya. Tetapi dengan segala kemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Kembali di sini diumpamakan manusia seperti hewan yang dibinasakan. Kita tahu perbedaan terbesar antara hewan dan manusia adalah kekekalan. Hewan kalau sudah dibinasakan itu sudah lenyap, tidak ada lagi. Manusia masih mempunyai jiwa yang memiliki kekekalan, memasuki kekekalan. Jadi dikatakan itu semua dia sangka dapat bertahan, sebenarnya tidak dapat bertahan dan akan berlalu begitu saja. Lalu di dalam ayat yang ke-14 dia katakan, inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Jadi pemazmur sudah mengingatkan kita, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Jangan hidup mengandalkan diri sendiri. Kita harus jangan menjadi orang yang congkak. Ya, memang masalah kecongkakan adalah masalah yang terbesar di dalam dunia ini. Banyak orang menjadi marah, banyak pembunuhan-pembunuhan terjadi, karena si akunya mungkin merasa dia direndahkan, mungkin merasa dia dilukai, mungkin ingin menunjukkan bahwa dia mampu, mungkin ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa. Ya, itulah yang seringkali terjadi, akhirnya banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya. Nah, itu terjadi semata-mata karena manusia mempunyai perasaan superiority, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kita melihat Amerika mempunyai masalah penganiayaan terhadap suatu suku, ya itu juga karena rasa superiority daripada seseorang. Itu terjadi, ya saudara sekalian, baik di dalam kehidupan kenegaraan, baik di dalam kehidupan bergereja, maupun di dalam kehidupan berkeluarga.
Ya, kadang-kadang suami istri tidak dapat hidup dengan rukun karena merasa latar belakang mereka berbeda, karena merasa mereka mempunyai pengertian yang tidak sama, ya, tidak dapat saling menerima satu dengan yang lain. Jadi hanya ingin menunjukkan saya lebih baik dari engkau. Kalau seandainya kita mempunyai perasaan yang demikian, itu adalah masalah yang paling besar yang menghancurkan baik keluarga kecil, keluarga besar, maupun kehidupan bernegara, bahkan kehidupan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Itu semuanya itu muncul dari hal memegahkan diri, mementingkan diri dengan di dalam kecongkakan. Jadi kita minta Tuhan menolong kita, menghancurkan kecongkakan kita. Ya. Lalu di dalam ayat yang ke-17 merupakan bagian terakhir daripada renungan kita pada hari ini, saudara sekalian, dimulai dengan istilah jadi. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, tadi dikatakan manusia congkak. Manusia juga mementingkan diri sendiri. Manusia hanya dapat memikirkan hidupnya sendiri, keuntungan pribadinya sendiri. Segala sesuatu yang dia inginkan, segala sesuatu yang ia harapkan, segala sesuatu yang dia sukai, dia rencanakan. Itu yang menjadi pikiran manusia. Tetapi sebagai orang Kristen yang bertumbuh di dalam kerohanian kita, kita sebenarnya bergeser dari sisi mementingkan diri sendiri, dari sisi memusatkan segala sesuatu pada diri sendiri, kepada memusatkan semuanya kepada Tuhan, memusatkan semuanya kepada orang lain. Ya, hidup untuk menjadi berkat. Dari sini kita bergeser secara perlahan-lahan, baik secara kognitif, ya, secara pengertian kita dibina dengan firman Tuhan, kita dilengkapi dengan firman Tuhan yang akan merubah hati kita sehingga kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi kita mengetahui bahwa kita harus berbuat baik. Ya, ini adalah perubahan orang Kristen. Ada yang berubah lebih cepat, ada yang berubah lebih lambat, tetapi kita harus berubah. Nah, ini berubah mulai dari pengetahuan. Tetapi ada orang yang sudah berubah secara pengetahuan, tetapi tidak berubah di dalam kelakuan. Ya, yaitu dia katakan di sini, tetapi tidak melakukannya. Ya, Yakobus berulang kali mengingatkan kita tentang pentingnya melakukan. Ya, seperti dalam pasal yang pertama ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Jadi kita melihat di sini kalau kita tahu harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, di sini dikatakan kita menipu diri kita sendiri. Di dalam ayat yang ke-25 dari pasal 1 juga dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ini penting, ya, kita melakukannya, kita akan diberkati. Di dalam Yakobus pasal yang kedua yang 26 juga berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kita di sini hanya mengerti dan tidak melakukannya itu, maka kita tidak mendapatkan faedah apa-apa. Ya, kalau kita mengerti supaya kita melakukannya. Ya, maka kita dapat melakukan apa yang kita mengerti. Ya.
Kalau kita mengerti namun tidak melakukannya, itu sama dengan tidak mengerti. Bahkan ada orang mengatakan lebih baik kita tidak usah mengerti. Ya. Kalau kita mengerti tidak melakukannya, lebih baik tidak usah kita mengerti, katanya. Orang yang benar-benar mencintai Tuhan adalah orang yang berusaha mengerti kehendak Tuhan, kemudian melakukannya di dalam hidupnya. Ya, jadi kalau kita misalnya di dalam kehidupan kita, kita tahu anggota keluarga kita mementingkan ini, atau memerlukan itu, menyukai ini, menyukai itu, kita akan berusaha untuk menolong dia mendapatkannya. Ya, nah, seperti cucu kami yang lucu itu, kalau kita tahu dia suka buah, kalau istri saya pergi pasti cari buah-buah yang segar ya untuk diberikan kepada dia. Kita berusaha untuk mencukupi apa yang orang-orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Tuhan, kita juga akan selalu memikirkan apa yang Tuhan inginkan, kemudian kita melakukannya. Ya, jadi di sini kita melihat ditekankan ya dalam ayat yang kedua, ayat yang ke-17 ini dikatakan ia berdosa. Jadi kita melihat ada dosa yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, ada juga dosa yang tidak melakukan kehendak Allah. Itu juga dosa. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sins of commission and sins of omission. Ya, saudara sekalian, dosa yang karena melakukan, juga dosa karena melalaikan. Nah, di sini adalah dosa karena melalaikan. Ya, jadi kita tidak melakukan apa yang kita seharusnya lakukan. Ya, baik. Sebagai kesimpulan untuk malam ini, kita melihat pertama-tama kita percaya bahwa Tuhan yang memegang hari esok kita. Oleh sebab itu, di dalam rencana kita, kita harus bertanya, apakah itu kehendak Tuhan atau tidak. Yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kita. Maka kita akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini.